Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kebetulan di sini saya dapat celana ukurannya cukup besar sekali ya. Untuk ukurannya ini pinggangnya 120, pinggul 140, pisaknya 86, paha setengah pahanya 48, setengah lututnya 39, setengah lingkar bawahnya 29, panjangnya 105. Kalau untuk orang gendut seperti ini, biasanya saya mengukur untuk panjangnya itu seperti biasa, dari mulai batas dia pakai celananya sampai misalkan maunya sampai mata kaki. Nah, dari ukuran yang dia minta itu kita tambahkan 3 sampai 4 cm ya. 3 atau 4 cm kita tambahkan dari ukuran normal. Karena biasanya ketika dipakai untuk orang-orang yang gendut itu di bagian samping sininya dia ketarik ke atas, sehingga nanti kalau misalkan kalian ngukur panjangnya itu sampai batas keinginan mereka, nanti ketika dipakai malah jadinya lebih pendek dia atau cingkrang ya. Lalu untuk pengambilan garis pisaknya sama seperti biasa, dari acuan meteran itu yang dari sentimeter dirubah ke arah inci ya. Terus di bagian garis pahanya, untuk paha depan di sini, paha depan 1/2 lingkar pahanya adalah 48, saya kurangi 5 cm, sisanya saya buang ke bagian belakang ya. Saya buang ke bagian belakang sisanya. Dan di bagian sampingnya saya buat pas di sini. Ya, saya buat pas. Lalu ke arah sini saya gunakan pergeserannya 8 cm. Karena saya menggunakan di sini 2 kupnat untuk saku badan belakangnya, menggunakan 2 kupnat. Jarak saku dari garis atas ini adalah garis yang sudah termasuk kampu jahitan, ke bagian saku itu saya gunakan 9 cm. Kalau yang ukuran biasa saya gunakan 8 cm ya. Lalu yang selanjutnya, karena di sini menggunakan rempel, model rempelnya ini adalah garis asnya teman-teman ya. Ini adalah garis asnya. Di rempel yang pertama adalah garis as. Kalau dalam pengukuran yang standar yang tanpa menggunakan rempel, biasanya dari garis as itu bergeser 2 cm, lalu dibagi 2 untuk 1/4 lingkar pinggang badan depan. Tetapi untuk yang menggunakan rempel saya tidak geserkan. Jadi tetap ini menggunakan garis as yang di sini. 1/4 lingkar pinggangnya di sini 30 cm, teman-teman. Ini saya boleh nah, sini ya. Ini 30 cm. Saya geserkan 5 cm itu untuk rempel di sini. Di sini 2,5, di sini 2,5. Jadi saya geserkan 5 cm ke sini. Kalau misalkan dari asnya kita geserkan, nanti dia lebih bergeser lagi ke arah sini. Nanti kurang bagus lah ya hasilnya menurut pengalaman saya. Setelah itu untuk pinggul yang perlu teman-teman ketahui di sini ya. Lingkar pinggulnya 140, kita cek di pinggul depan. Nah, di pinggul depan adanya 38 cm ini. Pinggul depan 38 cm ya. 140 dibagi 2 itu adalah 70. Nah, sini ya. 70 kita gunakan 71,5 karena 1,5 cm adalah kampu jahitan ya. Oke, kita kasih tanda di sini. 70,5 ya, sini ya. Nah, 71,5 lalu bergeser ke sini ke pinggang depan. Pinggang depannya 38 cm. Nah, jatuhnya di sini ya, teman-teman ya. Nih, di sini. Kalau mau 140, pinggang depannya pinggang belakangnya adanya di sini. Lalu ada penambahan di rumus yang standar, itu penambahannya 2,5 cm di sini. Oke, kita kasih tanda 2,5 cm di sini ya. Lalu saya geserkan, saya paskan ke garis ini teman-teman. Kenapa saya geserkan ke sini? Sampai pergeserannya sekitar 7 cm. Atau dari ukuran lingkar pinggul pas saya tambahkan 7 kali 2 14, saya tambahkan 14 cm. Karena saya ambil kesimpulannya adalah beda halnya orang-orang yang gemuk dengan orang-orang yang kurus atau yang berbodi biasa. Kalau orang-orang yang gemuk dia lebih berlemak lebih banyak ya. Makanya ketika dia duduk nanti
posisi di bagian pinggul atau di bagian pantatnya itu melebar, mekar. Jadi kalau dibuat penambahannya hanya 2,5 cm atau 5 cm keliling, itu dia nantinya nampak press sekali, tidak bisa ini ya, tidak maksimal lah saat duduknya, itu malah nggak nyaman dia. Lalu kita tandain di sini ya, kita duplikat garisnya ke sini. Nah, sini ya. Baru kita buat garis sini. Oke ya. Setelah dibuat garis seperti ini, kita cek kembali di bagian sudut pisak badan belakang. Nah, ini sudah oke. Ini lebih dari 90 derajat ya. Harusnya seperti ini. Jadi begitu digabungkan antara belakang dengan belakang, dia jadinya seperti ini. Tidak menggunung. Kalau misalkan rata 90 derajat, dia nanti jadinya begini, lurus ya. Kalau lurus itu bisa jadi hasilnya nanti akan menggunung dia. Karena di bagian sini agak melar nih. Itu cukup berbahaya kalau lurus ya. Saya kurang merekomendasikan untuk yang lurus. Saya tetap merekomendasikannya di atas 90 derajat. Sini di atas sudut siku nih adanya ya. Di atas sudut siku. Oke. Kalau misalkan kurang dari sudut siku, lebih parah lagi. Begitu disatukan pun sudah menggunung. Maka nanti ketika dipakai di bagian pantatnya akan terbuka. Jadi itu sangat tidak bagus. Nah, untuk kupnat yang menggunakan kupnat badan depan, tinggal teman-teman pergunakan penambahannya. Ini lingkar pinggang untuk badan belakangnya 30,5 cm. Saya tambahkan 1,5 di bagian sini dan di sini ya. Oke, setelah saya tambahkan, boleh di sini semua, silakan mau tambahkan 2 cm lalu dibagi 2 untuk kupnat atau berapa silakan. Sesuaikan saja dengan bentuk ini supaya bentuk ini tidak menjadi supaya bentuk sudut ini lebih dari 90 derajat ya. Lebih dari 90 derajat. Kupnatnya nggak masalah mau dibuat 1 cm, mau dibuat setengah cm. Intinya kupnat ini membantu bentuk, juga mempermanis bentuk ya. Jadi berbagai fungsi. Tetapi sebelum itu, teman-teman juga tetap harus ukur dulu pisaknya. Sesuai tidak dengan ukuran. Kalau untuk ukuran besar seperti ini dan kain yang kaku seperti ini, saya tidak kurangi untuk pisaknya. Saya buat pas. Misalkan pisaknya 86, saya buat tetap 86 ya. Gitu teman-teman. Nah, untuk lutut dan bagian bawahnya sama rumusnya. Setengah lingkar lutut dikurangi 2 cm untuk badan depan. Untuk badan belakangnya setengah lingkar lutut ditambah 2 cm. Sama untuk lingkar bawah juga. Bedanya hanya di bagian paha. Bagian paha di bagian sampingnya dibuat pas dengan garis paha di sini ya. Pas dengan garis paha. Buangnya ke arah sini semua, buangnya. Dibuang ke bagian sini semua. Nanti bisa jadi kalau misalkan ukuran lututnya kecil, dia bentuk garis dari paha ke lututnya itu bisa jadi seperti ini. Nah, kalau kecil jadi lebih tajam sekali, nggak apa-apa, silakan aja. Karena ini kebetulan orangnya mintanya di bagian lututnya lebar, jadi saya cukup aman di sini ya. Ini juga sedikit menjawab pertanyaan dulu waktu saya online live streaming di YouTube di sini ya. Ukurannya masih saya tulis nih, belum saya sempat praktekkan, jadi kira-kira hampir sama juga ukurannya dengan yang ini. Penjelasannya seperti itu aja ya teman-teman. Intinya mau besar mau kecil sama, hanya permainannya kalau saya di bagian garis paha, sama di garis pinggang ya. Yang lain-lainnya sama. Dan cara mengukur panjang celananya untuk orang yang gendut biasanya, yang gendut sekali ya, yang ukuran cukup besar seperti ini, kalau misalkan orang tersebut memintanya sampai mata kaki, kita tandain sampai mata kaki, ukurannya berapa, kita tambahkan 3 atau 4 cm ya. Itu acuan dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum.